Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi semua sahabat hukum di luar sana. Dan kita jumpa lagi dalam podcast Hukum Semua Ada Aturannya. Dan hari ini saya mau berbincang-bincang dengan perempuan bidadari yang dijuluki Angel ya akhir-akhir ini, Citra Kirana. Halo Tante. Masya Allah. Nah, selalu lihat muka kamu tuh saya benar-benar luar biasa. Aduh, Masya Allah. Citra, Ya. akhir-akhir ini ya orang kan bertanya-tanya. Ada pemberitaan yang luar biasa. Saya paham sih ya, pemberitaan yang kayaknya nggak ada henti-hentinya. Ibaratnya tuh kalau orang bertinju tuh ya, babak belur ditonjokin sana sini ya. Orang banyak yang tidak tahu dalam-dalamnya gimana sih. Orang tidak tahu persis bagaimana seorang Citra Kirana bisa menghadapi semua masalah yang luar biasa ini dengan baik gitu ya. Dengan apa ya namanya, saya nggak bisa bilang baik ya, karena saya tahu perjuangan Citra. Saya tahu betul perjuangan Citra. Artinya menghadapi ini dengan kekuatan, bukan dengan baik ya, dengan kuat. Reski Aditya, macam-macam ya pemberitaannya luar biasa. Yang pertama dulu, 1 tahun yang lalu ya, gak berasa ya? 1 tahun, hampir 2. Hampir 2 tahun ya, belum selesai juga. Belum. Ya kan, 2 tahun yang lalu Citra datang ya. Saya tahu datangnya itu luar biasa, penuh dengan Aku ingatnya jadi sedih. saya gak bisa ngomong. Ini pemirsa harus tahu ya, tidak mudah bagi seorang Citra Kirana menghadapi masalah ini. Tapi Citra, kamu harus sampaikan supaya masyarakat bisa memetik hikmah ya. Ini kita sharing karena ini adalah masalah hukum. Tentu tidak semuanya bisa dilihat dari sisi hukum ya, ansih. Ada hal-hal di balik layar yang orang tidak tahu. Ya, bagaimana kamu menghadapi ini, bagaimana kamu bisa survive menghadapi ini. Pemberitaan pertama pada saat muncul berita Reski Aditya memiliki anak dari seorang perempuan. Ini bukan sesuatu perselingkuhan, ya kan? Saya tahu itu, tapi meski demikian kan itu tidak mudah. Bagaimana Citra waktu pertama sekali mendengar pemberitaan yang bagai petir di siang bolong kalau menurut ukuran saya ya? Lagi mesra-mesranya, baru menikah, baru punya anak, lagi indah-indahnya, tiba-tiba ada petir di siang bolong, ada pemberitaan itu. Pastinya kaget banget sih Tante. Karena memang pada saat itu aku kayaknya 2 tahun, setahun pernikahan apa 2 tahun pernikahan lah ya. Aku lagi photoshoot waktu itu. Reski lagi di rumah. Pas aku lagi photoshoot tuh aku dikabarin, yang kabarin pertama kali tuh memang Reski. Mama Reski ngabarin aku, kayak dia telepon aku yang ini ada berita muncul. Aku jadi kayak flashback lagi. Kaget sih Tante. Tadi aku belum apa-apa, aku udah nangis nih. Ya apa-apa. Saya tahu Citra kuat kok. Ini sudah 2 tahun ya, tapi Iya. saya tahu nggak semudah itu sih. Ya waktu itu pas aku lagi photoshoot pasti aku bingung banget sih Tante. Aku kayak kaget banget karena tiba-tiba aja kan. Tapi aku tetap profesional, aku selesaiin photoshoot aku, terus aku pulang ke rumah, aku ketemu sama Mas Ki, aku ngobrol. Aku ya pasti aku tanya secara detail gitu loh. Kok bisa ada berita ini, munculnya kayak gimana, awalnya apa segala macam. Dan di situ juga Mas Ki memang ya bingung juga karena dia juga nggak tahu gitu loh, nggak tahu kenapa tiba-tiba ada berita ini muncul gitu. Tapi ya kita ngobrol baik-baik, aku juga nggak emosi, aku juga tetap tenang gitu, karena aku ngelihat aku nggak mau aku menggebu-gebu, aku nanya
yang ujung-ujungnya aku cuma emosi sesaat doang gitu. Aku tetap ngobrolnya baik-baik dengan tenang, kita obrolin semuanya bareng-bareng gitu. Terus ya kalau dibilang gimana cara melewatinya, ya karena apa ya, karena aku percaya sih kayak segala sesuatu itu pasti bisa aku lewatin kalau misalnya kita tenang, kita saling percaya gitu. Dan yang bikin aku kuat juga ya suami aku sendiri gitu, ya Reski sendiri yang menguatkan aku gitu. Selain Reski ya ada orang-orang terdekat aku, keluargaku, mamaku, itu yang bikin aku kuat sih, Tante. Ya. Banyak kan orang biasanya ya Cit, kalau ada masalah ini kan bagi Citra pasti ini berat banget kan, masalah yang besar banget. Biasanya kan respon pertama orang tuh marah kan, marah, berantem dengan suaminya. Citra menurut saya Masya Allah ya, bisa menahan diri, bisa bertanya baik-baik. Apa sih yang ada di kepala Citra pada saat itu? Aku tuh tipe orang yang sebenarnya nggak bisa marah, Tante. Jadi saat aku ketemu Reski itu aku ngerasa klop gitu, karena ya meskipun nggak pernah marah sedikit pun sama aku, jadi saat ada masalah besar kayak gini tuh aku banyak belajarnya dari Maski juga sih. Jadi untuk apa marah-marah kalau ternyata kita nggak marah pun ya kita bisa selesaikan itu gitu. Jadi untuk apa kamu buang-buang energi, itu yang selalu diajarin ke aku juga gitu. Buang-buang energi kamu untuk marah-marah. Makanya saat ada masalah ini tuh ya aku bener-bener berusaha, dan aku nggak tahu ya Tante, aku dikasih ketenangan ini tuh kalau bukan dari Allah gitu ya. Aku tuh tenang, hati aku tuh dikasih ketenangan banget. Dari berita ini keluar sampai sekarang tuh alhamdulillah hati aku tuh dikasih kekuatan dan ketenangan sama Allah gitu. Aku ya sedih pasti ada lah Tante, sedih, aku kadang juga ya nggak percaya gitu. Tapi nggak tahu kenapa kayaknya aku ngerasa tenang aja gitu. Aku tuh nggak dibikin yang aku harus marah-marah, aku harus nggak terima sama semua itu, nggak. Aku benar-benar dikasih ketenangan, aku bisa aktivitas kayak biasa, aku bisa ngehadepin semuanya, ngehadepin keluargaku, teman-teman, pertanyaan-pertanyaan orang, itu aku bisa lewatin dengan tenang gitu. Keluarga nih, saya tahu peristiwa itu kan sebenarnya Citra baru saja kehilangan ayah ya. Iya. Ya kan, baru kehilangan ayah, tiba-tiba ada persoalan itu. Keluarga bagaimana waktu itu? Karena saya pernah dengar waktu itu sebelum Citra ketemu saya ya sama Reski, kan sempat dipanggil oleh keluarga. Bagaimana respon keluarga? Tapi aku dari masalah ini ya bersyukurnya, alhamdulillahnya juga berita ini keluar saat papa aku udah nggak ada sih. Karena pada saat itu kan papa aku juga lagi sakit kan. Aku benar-benar nggak kebayang kalau memang berita ini keluar saat papa aku masih ada gitu. Jadi aku kayak anggap itu semua hikmahnya. Papa aku yang almarhum papa udah nggak ada, terus berita ini keluar, aku jadikan itu ya aku syukurin aja papa nggak perlu ngedengar berita-berita ini gitu. Dalam keadaan sakit. Jadi respon keluarga sih itu yang aku bingungin juga Tante. Respon mamaku, kakak-kakakku itu nggak ada sedikit pun yang menjudge Reski. Masya Allah. Mereka justru menguatkan aku, menguatkan Maski juga. Jadi mungkin waktu awal pernikahan mereka waktu pas aku pertama kali deket kan mereka kok yakin sama Reski, kamu kan tahu masa lalunya apa segala macam gitu. Keluarga aku, kakak-kakak aku juga bahas itu gitu. Tapi saat ada masalah ini mereka tuh justru sangat-sangat menguatkan aku. Sampai mamaku tuh ngomong, kamu harus support suami kamu ya, kamu jangan pernah tinggalin suami kamu, kamu harus selalu dampingin dia. Mama yakin ini tuh ujiannya Tata, aku dipanggil Tata kan, ini ujian Tata.
ujiannya memang mungkin ada di suami kamu, tak, kata dia gitu. Tapi kamu nggak boleh putus asa, kamu harus terus perjuangin rumah tangga kamu lihat mama, kata gitu. Jadi itu yang bikin aku kuat juga sih selama ini. Jadi mama aku tuh selalu support aku, dia justru sayang banget sama Maski, dia selalu ya selalu support gitu loh tante. Jadi itu aku bener-bener Masya Allah banget. Masya Allah, aku dikelilingin sama orang-orang yang ya mereka yang mau mendengarnya apa yang dari aku aja gitu. Mereka nggak ngedengerin omongan orang. Mereka ngelihat selama Reski menikahi aku, dia bertanggung jawab, dia bikin aku bahagia. Jadi ya itu yang mereka lihat. Kalau untuk masa lalunya, ya justru mereka yang kasih tahu aku, kamu harus bisa terima masa lalunya. Suami kamu seperti apa? Terus ya dari situ aku jadi semakin kuat dan semakin yakin. Terus aku juga kan ada masalah ini, aku kan cerita juga sama tante ya, tante. Itu yang salah satu bikin aku kuat juga dan bikin aku tenang juga. Jadi kayak aku tuh selalu kalau tiap ada masalah keluar tuh yang aku cari tuh Tante Ana gitu. Karena aku tuh pengen tahu, pengen denger kayak masukan-masukan tante yang bikin aku tenang banget gitu. Aku sampai bilang juga sama Reski, aku harus telepon Tante Ana gitu. Karena tiap ada masalah keluar, nggak bohong sih tante, aku juga deg-degan banget. Aku takut gitu. Pasti normal. Perempuan manapun kalau ada masalah dalam rumah tangganya, apalagi terkait dengan suami, pasti cemas. Dan saya mesti beritahu ya bahwa yang membuat saya kuat menangani masalah hukum ini itu karena rasa cinta saya kepada Citra Kirana, yang menurut ukuran saya Masya Allah ya, dengan usia yang masih muda dan pernikahannya juga usianya masih muda, tapi bisa berpikir positif. Setiap diberi nasihat itu bisa mendengarkan dengan baik, mencernanya, dan bisa mengelolanya secara internal dalam kehidupan kesehariannya gitu. Itu luar biasa. Dan ini yang orang tidak banyak tahu ya dari Citra Kirana, karena orang kan hanya melihatnya Citra Kirana cantik, penuh dengan senyum ya kan, lagi tenar, pekerjaannya banyak ya kan. Ketika ada persoalan ini tentu orang juga, saya rasa bukan hanya saya menganggap ini seperti petir di siang bolong ya. Pasti semua penggemar kamu juga merasakan hal yang sama. Dan pada saat ada persoalan ini ya kan, karena ini kan sebenarnya, kenapa saya katakan berat, karena sebenarnya semua persoalan itu berat ya. Semua persoalan berat, tapi menjadi ringan kalau kita bisa dengan bijaksana mengambil hikmah dan menjalaninya dengan ikhlas. Tapi saya tidak bisa membohongi ya, sebagai perempuan, kalau saya menghadapi seperti Citra, belum tentu saya sekuat Citra. Dan perempuan-perempuan lain di luar sana juga, kalau ada lagi, bayangin ibarat itu lagi honeymoon ya, lagi indah-indahnya perkawinan, tiba-tiba suami digugat karena ada seorang perempuan yang mengaku punya anak dari suami kita. Iya. Kecemasan apa sih yang waktu itu Citra bayangkan? Sebenarnya sih karena aku tahu ini masa lalunya Reski gitu ya. Jadi aku nggak yang terlalu memusingkan, mengkhawatirkan banget gitu. Karena beda lagi kalau ceritanya kalau Reski melakukan itu saat adanya pernikahan dengan aku gitu. Terjadi perselingkuhan. Iya, terjadi gitu ya. Perselingkuhan. Ini kan enggak. Aku kayak memang aku menikah sama Reski, aku memang udah siap menerima semua masa lalunya gitu. Jadi kalau untuk dibilang kecemasan apa, ya nggak begitu aku khawatirkan sih gitu. Yang penting kayak gimana cara kita menghadapi ke depannya aja sekarang gitu. Kita lewatin semuanya bareng-bareng, terus saling terbuka, udah ikhlas aja. Kayak aku percaya ya emang ini udah takdir aku yang terbaik yang udah Allah kasih untuk aku gitu. Dan lagian kan aku pikir
Ya memang ini ujian aku tante. Kenapa Allah kasih ujian ini ke aku? Karena mungkin Allah tahu aku bisa ngelewatin ini Kamu semua. kuat. Ya. Belum tentu aku kalau dikasih ujian yang lain aku bisa sekuat ini gitu. Jadi aku ambil hikmahnya aja sih tante. Aku sering sharing sama teman-teman aku gitu, kayak kok ada sih pikiran kayak kok kenapa ya kok hidup gue, pernikahan gue kayak gini ya. Kenapa sih gue kok udah dikasih ujian kayak gini ya. Tambah lagi ini, tambah Iya, lagi ini. ada lagi gitu. Tapi ya itu dia, mereka selalu bilang, Beb, lo tuh kalau dikasih ujian kayak gue, Belum tentu bisa. lo belum tentu bisa gitu. Lo udah syukurin aja, lo inget aja masa-masa bahagianya kalian, apa yang udah Allah kasih ke lo nih, dengan nikmat yang udah Allah kasih, bahagianya anak, udah gitu, semuanya deh lo inget yang itu. Jadi kalau sekarang ini Allah kasih ujian kayak gini, ya Allah yakin lo bisa lewatin gitu. Fokus pada hal-hal yang positif. Iya, fokus pada hal-hal yang positif tante. Ya, betul. Jadi itu yang harus dipahami juga oleh masyarakat ya di luar sana, bahwa setiap rumah tangga nggak mungkin nggak ada masalah. Iya. Pasti ada kan, tapi semua kan ada versinya masing-masing dan ada porsinya masing-masing. Dan yang paling berkompeten menentukan itu Allah. Jadi selama kita positif, ya positive thinking bahwa Allah pasti kasih ini karena ini yang terbaik buat aku, kita biasanya kuat. Tapi memang nggak segampang membalikkan telapak tangan. Saya tahu betul bagaimana Citra jatuh bangun, ya berjuang keras supaya berdiri tegak menghadapi masalah ini. Saya tahu betul. Iya, gak seindah yang orang bayangkan, iya. kan? Gak segampang yang orang bayangkan. Berat, saya tahu. Apalagi ya tante. Kayak kadang aku suka ngobrol berdua sama Reski gitu ya, kayak sebelum tidur, kayak kita selalu ngobrol kan. Misalnya Atar udah tidur gitu, kita ngobrol berdua. Dia juga pernah ngomong sih kayak, kenapa ya Allah kasih ujian ini ke aku di saat aku tuh lagi udah mau memperbaiki diri. Di saat aku tuh udah bener, aku udah pengen hidup bahagia, berumah tangga, aku punya istri, aku punya anak. Kenapa tiba-tiba ada masalah ini gitu muncul? Iya, aku juga bingung sih tante, aku juga kenapa ya? Tapi aku mikir lagi kayak belum tentu kalau Allah kasih ujian ini di saat kamu waktu dulu nih. Waktu dulu mungkin kamu lagi bandel-bandelnya deh gitu. Allah kasih keluarin masalah ini, belum tentu kamu bisa sekuat ini juga gitu loh. Jadi, dan sebijaksana ini menghadapinya. Dan sebijaksana ini. Jadi kita selalu berpikir, ya udah deh, ini memang udah waktu yang tepat, waktu yang terbaik yang udah Allah kasih untuk kita berdua, untuk kita lewatin bareng-bareng ke depannya gitu. Jadi kayak sekarang kita lebih ke bersyukur aja sih tante. Betul. Mensyukuri semuanya. Udah kita lewatin semuanya bareng-bareng. Selama aku sama Reski berpegangan tangan, saling percaya, udah ikhlasin aja. Gitu sih. Pemberitaan. Pemberitaan ini luar biasa kan. Ya, sudah memang menghadapi masalah, ibaratnya kan kalau orang bilang tuh bertubi-tubi ya masalahnya gitu. Sudah ada masalah, kemudian pemberitaan yang luar biasa, pro dan kontra sudah pasti ya. Gak semua orang pasti pro ke kita. Memanagenya bagaimana sih Citra? Perlukah setiap orang yang menghadapi masalah untuk kepo dengan semua pemberitaan atau mendengar semua pemberitaan sehingga baru kemudian nanti membahasnya dengan suami, atau Citra memilah-milah gitu? Kalau menghadapi penderitaan ini ya tante, aku tuh sejujurnya aku nggak pernah selama ada masalah ini keluar, aku nggak pernah yang intens banget kayak buka sosial media, aku baca-bacain komennya gitu, itu aku hindarin banget karena aku tahu diri aku sendiri gitu. Aku tuh nggak kuat sebenarnya, aku tuh tipe orang tuh yang mellow gitu loh, yang aku tuh sebenarnya tuh ya mellow banget, rapuh. Kalau baca sedikit, aku dimarahin orang dikit, aku tuh nggak bisa gitu, aku pasti nangis. Jadi waktu
akhir-akhir ini tuh aku emang mengurangi banget untuk baca-baca komen-komen orang, pemberitaan orang, bahkan kalau ada yang mau wawancara sama aku pun aku sangat menghindari. Aku minta maaf banget untuk wartawan-wartawan juga, infotainment yang selalu ngejar-ngejar aku nggak pernah kasih statement karena aku ya memang menghindari itu gitu. Aku pengennya ya udah deh, aku lebih melihat apa yang ada di sekitar aku aja. Yang penting keluarga aku, teman-teman deket aku itu udah support aku. Itu yang aku dengar, itu yang aku pegang gitu. Aku nggak pernah dengerin omongan-omongan orang yang judge sana sini pro kontra. Kalau untuk yang pro aku sangat-sangat berterima kasih, tapi ya aku juga kadang suka bacain juga tante, tapi ya nggak pernah yang sedetail itu gitu. Karena itu luar biasa banget buat aku, berat banget waktu itu tuh, setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu tuh itu aku tuh rapuh banget sebenarnya gitu. Tante tahu. Iya, tapi Saksi hidup. iya kan. Itu aku berasa aku rapuh banget. Makanya aku menghindari untuk baca-baca postingan Instagram apa segala macam itu aku hindari. Jadi kalaupun Citra nggak mau bicara dengan wartawan ya, sebenarnya itu salah satu Citra untuk melindungi dirinya. Iya. Ya, supaya tidak larut dalam kesedihan. Jadi mohon dipahami juga oleh kawan-kawan media ya. Setiap orang punya cara sendiri bagaimana memaintain perasaannya, memanage stresnya gitu ya. Saya tahu pasti stres kan. Wah, luar kalau biasa. dibilang stres sih stres, Iya. dibilang gak stres sih ya stres juga. Anda tahu banget itu. Citra berhasil memaintain perasaannya dengan menghindari membaca komen-komen secara langsung, kemudian menghindari juga untuk berbicara dengan media, ya kan, supaya tidak menambah kisruh pemberitaan gitu ya. Saya sangat menghargai itu sih, karena itu memang pilihan yang cukup bijaksana menurut saya ya. Kemudian sekarang kan putus nih, kasasi ya. Dari awal waktu saya menangani masalah ini, yang saya tanya pertama kali adalah, Citra, kamu kuat? Iya. Gitu. Karena kalau kamu kuat, kamu mau bertahan bersama Reski, tante bantu. Karena itu yang concern saya pertama, karena saya nggak mau bantu kalau ternyata kalian runyam keluarganya, buat apa? Kan jadi di luar posisi saya sebagai lawyer, kan saya juga sudah menganggap Citra seperti keluarga sendiri. Jadi concern saya waktu itu bukan hanya persoalan hukumnya, tapi juga bagaimana kalian bisa kuat berpegangan tangan ya, menangani masalah ini, menghadapi masalah ini. Nah, putusan kasasi ya kan, kalau nanti kemudian terjadi DNA, kita sih berharap ya, kita berharap bisa segera mungkin dilakukan DNA, karena sebenarnya kita sudah menawarkan diri sejak tahun yang lalu ya, sudah lama sekali, supaya ini kelar cepat. Nah, apa yang Citra bayangkan ya ketika nanti misalkan dari hasil tes DNA ternyata anak itu adalah anak biologis dari Reski Aditya? Iya, selama ini kan aku juga selalu bilang ya tante, kita kan pernah bikin video klarifikasi juga kalau aku memang mendukung penuh untuk suamiku, untuk Reski melakukan tes DNA gitu, karena aku juga pengen memutus keraguan gitu. Kalau memang benar, ya it's okay, nggak apa-apa tante, nggak apa-apa, aku terima itu semua gitu. Aku sama Reski udah ngobrol berdua, kita ngobrol berdua untuk kedepannya gimana gitu. Kalau memang nanti Reski harus memberikan nafkah untuk anaknya, ya it's okay, nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa, sangat nggak apa-apa sekali gitu, karena aku yakin apapun yang ya pasti ini udah yang terbaik yang Allah kasih gitu. Aku juga yakin kalau memang kita berbuat baik sama orang, itu pasti Allah akan gantinya tuh berkali-kali lipat gitu tante. Jadi aku sama Reski tuh nggak pernah sedikit pun punya niat jahat, nggak pernah sedikit pun kita pengen menghindari, itu tidak sama sekali gitu. Tapi aku pengen semuanya itu berjalan sesuai dengan garisnya gitu loh Tan. Aku pengen semuanya tuh clear, yang benar gitu. Itu niat kita berdua. Kita sama sekali nggak pernah ada pikiran, karena aku kadang suka sedih tante. Kadang orang tuh
ngerasa kalau dia tuh paling tahu Reski gitu. Iya. Ngejudge aku, itu yang bikin aku sedih banget gitu. Aku sedih banget, ya Allah kok suami aku nih dikata-katain orang, dibilang inilah itulah, sedangkan yang paling tahu suami aku tuh aku gitu. Sekarang ini yang paling tahu tuh aku. 24 jam aku bareng terus sama Reski gitu. Aku tahu dia lagi sedih, dia ngapain tuh aku tahu. Jadi kita tuh nggak pernah ada niat jahat, nggak pernah mau menghindari atau apa, nggak sama sekali. Justru kita pengennya, ayo deh maunya gimana, ayo kita baik-baik gitu. Kita obrolin semuanya dengan baik-baik gitu. Karena kan aku juga seorang ibu ya tante, aku punya anak gitu. Aku tahu gimana perasaannya seorang ibu. Betul. Ya aku pengennya sebenarnya semuanya cepat selesai aja sih. Kalau ini media, semoga pihak penggugat mendengar ya, ikut menonton. Apa sih pesan yang mau Citra sampaikan Untuk penggugat? ya pastinya aku pengen semuanya selesai dengan baik-baik sih tante. Aku pengen ya tidak ada yang dirugikan, semuanya memang sesuai dengan aturannya. Karena capek juga tante, capek kalau kita tuh hidup tuh kayak dikejar-kejar masalah terus. Iya, betul. Nggak tenang hidup aku. Betul. Gitu, hidup Reski juga nggak tenang. Kita juga nggak mau buat jahat sama siapapun, kita nggak mau zolim sama siapapun tante, supaya hidup kita juga ke depannya bisa lebih berkah kan. Betul. Jadi ya aku pengennya ya kita obrolin baik-baik semuanya gitu. Kalau memang harus tes DNA, aku sangat support sekali tante. Karena kan aku juga ada tante Ana juga kan di sini. Mungkin kalau memang tidak menghubungi aku atau Reski langsung selama ini, kan bisa lewat tante Ana juga gitu loh. Bisa lewat lawyer aku, tante Ana. Kalau saya sih sudah bisa bayangkan ya seorang Citra Kirana. Duh, jadi dingin anak. Tentu pada saat tes DNA pun tidak menutup kemungkinannya Citra pun akan bertemu ya kan dengan penggugat, ya kan dengan anak penggugat. Lalu kemudian setelah DNA sudah pasti harus ketemu. Tapi dalam proses ini sebelum DNA, seandainya mereka datang ya kan mau ketemu Citra, tidak ada masalah kan? Aku tidak ada masalah sih tante. Aku sama Reski udah pernah obrolin juga gitu. Kita tidak ada masalah. Asalkan datangnya baik-baik ya tante. Baik-baik, memang niatnya juga baik. Pengen ngobrolin sesuatu yang untuk kedepannya menjadi lebih baik, kita welcome. Datang ke rumah Citra welcome. Gak apa-apa. Rumahmu terbuka. Iya, it's okay tante. Kalau anak itu terbukti anak Reski Aditya, dulu kita pernah obrolin ini, dan saya waktu itu saya tahu itu berat bagi Citra waktu itu ya. Tapi di saat kondisi yang terberat pada saat itu pun Citra masih mampu berpikir dengan jernih ya, lebih mengedepankan kemanusiaan pada saat itu. Artinya Citra siap rumahnya terbuka lebar kalau memang anak itu ada anaknya Reski Aditya. It's okay tante. Ya kan, gak bagi apa-apa. saya itu luar biasa, dan ini masyarakat masih tahu. Betulkah? Ya, saya mau bertanya lagi nih. Waktu itu pada saat gonjang-ganjing, saya tahu itu berat sekali. Citra kan sempat berdiskusi dengan saya, dengan Reski juga. Citra mengambil keputusan, saya siap tante, pintu rumah saya terbuka. Apa sih yang membuat Citra kemudian begitu legowo ya? Dan tidak semua perempuan bisa melakukan itu, bisa begitu legowo ya, begitu bijaksana. Ya udah, kalau memang itu anak suami aku, ya aku harus terima konsekuensinya, termasuk aku harus bisa membuka rumahku, pintu rumahku lebar-lebar untuk anak itu. Apa yang ada di kepala Citra? Ya, karena aku lihat Reskinya sih tante. Karena yang selama ini yang hidup sama aku tuh Reski yang dia jauh banget lebih baik dari sebelumnya gitu. Okay. Dia tuh meyakinkan aku, dia tuh benar-benar memperlihatkan ya perubahan-perubahan yang bikin aku tuh aku nyaman gitu loh tante. Jadi aku pengen Apa sih? mempertahankan. Perubahan apa sih?
yang bikin kamu jatuh cinta ke Reski? Iya sih. Apa ya tante? Kalau selain gantengnya ya. Dia sih nggak pernah berasa ganteng sih, dia berasanya seksi kan. Oh ya salah. Reski tidak merasa ganteng tapi dia merasa seksi. Apa yang membuat kamu merasa begitu tenang, merasa begitu yakin dengan Reski ya, dengan segala macam cerita masa lalunya? Perubahan apa sih yang signifikan menurut kamu, yang bikin kamu jatuh cinta banget? Yang bikin aku jatuh cinta banget tuh ya, dia tuh selalu ada untuk aku. Dia tuh selalu mendengarkan aku. Kayak mau aku sebawel apapun aku gitu ya, dia tuh selalu yang iya udah. Dia tuh selalu tenang tante. Pembawaannya Reski tuh selalu tenang banget gitu loh. Dan itu yang bikin aku nyaman banget sama bisa hidup berbarengan sama Reski tuh itu. Terus nggak pernah marah. Orangnya tuh selalu yang kayak ya udah kita ngapain sih kamu marah-marah? Kalau aku marah-marah tuh aku malah jadi ketawa. Jadi hidup aku tuh kayak aku berasa easy going. Iya. Hidup aku tuh berasa yang kayak wah, aku tuh nggak salah pilih gitu. Mungkin semua orang tuh banyak yang bilang, "Ya, Ciki salah pilih deh, kasihan deh. Aduh, zong nih." Enggak. Aku tuh bahagia banget, tante. Aku menikah dengan Reski tuh aku bahagia banget. Aku tuh bener-bener berasa aku tuh dilindungin, aku didengerin, aku berasa aku tuh dia tuh selalu ada untuk aku gitu, selalu mengajari aku soal agama. Mungkin orang nggak tahu ya, Reski tuh dari soal agama, segi agama tuh jauh lebih baik dari aku tante. Dia tuh kalau dibilang sholatnya tante, mau dalam keadaan apapun dia tuh selalu sholat, selalu utamain itu gitu. Bahkan aku kadang suka malu sendiri, kayak, dan dia nggak pernah kayak nyuruh atau ngejudge atau gimana ya, sholat gitu tuh enggak. Tapi dengan aku sholat dulu ya, yang dalam keadaan apapun, akhirnya aku yang merasa oh iya ya, kok gue malah nggak sholat ya gitu. Itu aku banyak belajar dari Reski banget tante. Kalau aku tanya masalah apapun gitu, aku curhat, aku sharing sama dia, dia selalu mendengarkan aku dan selalu kasih solusi untuk aku. Jadi aku berasa ya aku tuh tenang gitu. Aku setiap aku punya pertanyaan apa, dia selalu jawab, dia selalu kayak bikin aku tenang gitu. Jadi itu yang bikin aku jatuh cinta banget, dan aku ngerasa aku tuh nggak salah pilih. Masya Allah. Jatuh cinta banget. Iya. Tapi saya bisa lihat sih dari kamu berbinar-binar setiap menatap Reski, itu luar biasa. Gak banyak sih yang tahu ya. Kan orang selama ini hanya melihat Reski itu dari sisi bad boy-nya dulu ya, waktu muda. Ya saya juga tahu karena saya kan mengenal Reski itu dari zaman dia masih muda. Ya kan, bad boy gitu, bukan bad boy sih, maksudnya banyak banget cewek-cewek cantik yang ada di sampingnya gitu. Dan menurut saya ya itulah bagian dari masa muda ya. Sebenarnya waktu saya, kan kita sempat lost kontak ya dengan Reski itu, pas saya tahu nikah sama Citra gitu kan, saya agak sangsi sebenarnya, dan mungkin masyarakat juga pada sangsi ya. Are you sure Citra gitu kan? Yakin, apalagi beda usia kalian kan jauh ya, 9 tahun lumayan. Tapi saya bisa paham sekarang kenapa Citra kemudian memilih Reski, karena memang Reski memberi contoh yang baik itu ya. Jadi dia menunjukkan dirinya tidak dengan ini gue bagus nih, enggak, tapi dia memberi bukti dengan tindakan-tindakannya gitu ya. Yang masyarakat nggak banyak tahu ya. Kadang-kadang kan masyarakat kan cuma lihat luarnya saja ya, nggak tahu apa sih seseorang itu lagi hijrah, apa yang sedang dia perjuangkan. Dan hijrahnya seseorang juga nggak gampang loh. Iya. Ya, karena pasti hijrah itu ada godaannya. Nah, bersyukur alhamdulillah ya, Reski ketemu istri yang sangat mencintai suaminya, jatuh cinta bukan karena keseksiannya, kan katanya seksi ya, tapi lebih kepada perilaku baik yang ditunjukkan Reski tanpa harus berkata-kata. Iya. Gitu, dan tanpa harus menunjukkan juga ke orang banyak ya, gue sekarang alim, gue sekarang hijrah.
ya itu sesuatu yang baik menurut saya. Saya salut sih sama Reski. Dan saya tuh juga termasuk saksi hidup melihat perkembangan Reski yang luar biasa ya. Dari dulu yang dia luar biasanya gitu kan. Tapi satu hal nih Citra yang saya kasih tahu kamu ya. Saya tuh melihat sisi yang berbeda dari Reski. Anaknya tuh baik. Jadi Reski itu apa ya, tidak pernah berkata negatif. Iya. Dan dia tuh selalu senyum, ramah sama semua orang ya. Dan itu gak dibuat-buat. Ya memang begitulah dia padanya. Dan polos. Jadi ya karena kepolosannya itu kemudian dia banyak mendapat masalah. ya udah, itu bagian dari masa lalu Reski ya. Dan menurut saya masalah-masalah yang Reski dapatkan itu ya karena dia polos. Terlalu polos menurut saya. Polos itu mesti lurus aja, ngelihat sesuatu tuh lurus aja gitu. Dia tuh nggak pernah mikir orang jahat. Nggak curigaan sama orang, nggak pernah mikir orang itu jahat, nggak pernah. Pokoknya polos aja gitu. Iya. Ya sudah, itu bagian dari Reski itu yang membuat saya kalau dia datang ya minta tolong urusan hukum segala macam, terus saya nggak berani menolak karena memang dia anaknya baik gitu. Apalagi per hari ini ya, waktu dia dapat masalah itu. Kan memang saya melihat Reski lagi hijrah ya, menjadi lebih baik, belajar lebih baik lagi gitu ya. Nah ya alhamdulillah Reski, makanya waktu saya bilang Reski, Ki, kalau sampai kamu macam-macam dengan Citra, saya nggak mau bantuin kamu. Aku inget banget tentang gitu. Awas kamu, saya paling pertama saya paling marah. Gitu. Kenapa? Karena menurut saya kamu pun luar biasa bisa menerima Reski apa adanya, itu kan tidak mudah ya, gitu. Nah, yang itu masyarakat nggak pernah tahu. Iya. Ya kan, masyarakat tuh kan kadang-kadang terlena dengan pemberitaan, hanya melihat casing luarnya saja, orang kan nggak pernah tahu. Seorang Citra juga menangis, seorang Reski juga menangis. Sesuatu yang berat itu terasa bagaikan beban batu yang luar biasa. Itu kan orang nggak tahu bagaimana mengembannya, ya kan, bagaimana mencari jalan keluar dengan cara yang bijaksana. Sebenarnya kan gampang saja sih persoalan kemarin, tinggal kita perang media aja. Tapi buat apa? Gitu capek toh. Ya, terus sekarang nih, kalau soal DNA saya sih clear lah ya. Citra luar biasa menurut saya, support suaminya. Kalau nanti terbukti anaknya Citra juga Citra, very clear ya kan. Welcome, pintu terbuka. Oke. Nah, kalau nih ada masalah lagi, aduh amin jangan sampai. Ya. Apa sih yang kamu pahami dari persoalan yang Citra hadapi akhir-akhir ini, yang bertubi-tubi orang bilang ya, bertubi-tubi, tapi nggak juga orang berpikir untuk kasihan sama Citra. Ada juga orang yang bertubi-tubi juga mukulin gitu kan, menghujat, menghina, macam-macam gitu kan, ada kan? Ada. Nah, Citra, dari persoalan yang Citra hadapi ini ya, supaya nanti masyarakat bisa mengambil hikmah baik juga seandainya menghadapi masalah yang sama seperti Citra, apa sih tips and triknya ya kan, yang Citra bisa share kepada masyarakat kalau ada persoalan kayak begini? Ya mudah-mudahan sih aku kedepannya jangan ada masalah yang berat-berat. Amin, lagi, amin Tante. Ya Allah, amin. Amin. Tapi yang aku bisa omongin sih, aku tuh selalu ingat apa kata Tante juga sih Tante. Kayak apa yang udah Allah takdirkan saat ini tuh memang itu udah yang terbaik untuk kita. Allah tuh nggak pernah ngasih sesuatu yang nggak baik untuk kita. Iya betul. Jadi emang ini udah yang terbaik buat kita. Udah sekarang kita syukurin aja, kita jalanin semua prosesnya. Yang penting aku sama Reski sekarang bisa berpegangan tangan, bisa fokus sama Atar. Mungkin nanti mau punya adik lagi untuk Atar. Amin. Jadi sekarang kita fokus sama yang ada di depan mata kita aja. Itu aja. Sama hal-hal yang positif. Iya, sama hal-hal yang positif itu aja udah. Ya. Karena itu saja sudah memakan energi yang luar biasa. Ya, jadi satu lagi Citra yang orang pingin dengar dari Citra ya. Citra kan punya anak.
ya kan. Pada waktu kejadian itu kan masih sangat kecil ya. Tentu Citra membutuhkan energi yang luar biasa untuk memanage perasaannya, kesalnya, cemasnya, sedihnya. Tapi di sisi yang lain, di saat yang sama harus hadir sebagai bidadarinya Atar, ya kan? Kan kita sebagai ibu itu kan bidadarinya anak kita. Apa sih yang bisa Citra sharing ke masyarakat? Bagaimana gitu? Kan banyak orang yang melampiaskannya kepada anak, marah gitu, atau anaknya ditelantarkan, kesal gitu. Citra bagaimana bisa mengelola itu? Terus satu lagi, Citra kan juga sambil kerja. Iya. Jadi kan pekerjaan banyak yang menuntut Citra dengan performa yang terbaik. Iya. Kemudian ada anak di rumah, ya kan? Kemudian ada anak nomor 1 tuh, Reski Aditya itu kan kalau bagi istri kan itu anak pertama ya. Iya. Anak tuanya kita yang juga butuh perhatian karena dia sedang menghadapi masalah itu. Gimana Citra mengelolanya? Atar tuh salah satu yang menguatkan aku sih Tante, justru. Masya Allah ya, Atar tuh wah dia sih bener-bener apa ya, Energi yang luar biasa. energi yang luar biasa banget untuk aku. Mau aku bener tuh, mau aku secapek apapun, mau aku sesedih apapun, dia tuh selalu hibur aku gitu Masya loh. Allah. Dia tuh selalu yang kalau aku lagi sedih aja Tante, misalnya aku nggak sengaja aku kayak aduh aku sedih, misalnya aku lagi berdua sama dia terus nggak sengaja aku kayak nangis gitu, dia tuh kayak mengerti apa perasaan aku, apa yang ada di hati aku. Dia tuh suka tiba-tiba peluk aku, jadi aku tuh malu sendiri gitu loh. Aku malu sendiri kayak duh kayak aku nggak boleh deh nangis depan anak gitu. Aku benar-benar harus kayak ya ceria karena dia tuh butuh aku gitu. Jadi ya sebenarnya apa ya aku lewatin semuanya dengan tenang aja. Dengan tenang Jadi aja. kamu nangisnya di mana? Di kamar Di kamar sih biasanya. sendiri tanpa harus dilihat oleh anak, gitu kan? Iya. Kadang aku juga suka curhat juga sih sama dia. Oh, sama Atar. Sama Atar. Oke. Karena aku ya walaupun maksudnya dia belum lancar ngomongnya, tapi aku yakin dia tahu Mengerti perasaannya. perasaan aku. Jadi aku pengen kayak dia tuh tahu kalau aku tuh memang lagi sedih, aku Iya, lagi iya, happy. iya. Jadi kalau kita berduaan tuh aku suka ngomong sama dia, Atar, mama lagi sedih gitu. Atar doain mama ya gitu, supaya Masya mama Allah. kuat, supaya papa masalahnya semua cepat selesai gitu. Ya, dianya juga jadi kayak ngerti gitu Tante. Dia kayak peluk Luar aku, biasa. dia pegang aku, dia kadang suka kayak hapus air mata aku gitu. Tapi ya udah setelah itu, tapi mama sekarang udah happy karena ada Atar gitu. Jadi dia, aku juga nggak mau yang dia larut sama kesedihan Betul. aku gitu. Karena nanti bahaya energi Bener. positif, energi negatifnya Iya. kan. Tapi ya udah, gitu aja sih. Aku kayak ya sharing aja lah sama anak juga. Iya. Jadi sesungguhnya kalau ada persoalan, anak itu justru harusnya menjadi energi Iya. positif ya, yang ikut menyumbang supaya kita menjadi lebih kuat ya, bukan kemudian menganggap anak itu menjadi beban. Karena banyak sekali kalau suami istri bertengkar, anaknya yang jadi korban. Iya, sedih banget. Ya kan, anaknya jadi korban, kemudian anak justru akhirnya energi negatifnya masuk semua ke anaknya gitu kan. Kan itu tidak adil ya buat mereka ya, tidak fair gitu. Terus pesannya kepada masyarakat ya, terkait dengan bagaimana sih masyarakat merespon ya masalah yang dihadapi Ciki. Mungkin suatu saat nanti teman-teman Ciki atau tetangga atau orang kita kenal menghadapi masalah yang sama, bahkan mungkin bisa lebih berat ya. Apa sih yang Citra mau sampaikan gitu ya, terkait dengan apa yang pernah Citra rasakan? Kan Citra yang tahu betul bagaimana perihnya, bagaimana beratnya, yang orang kan tidak pernah tahu. Ya kan, ibaratnya kan gini, lo kan nggak pernah tahu gue ngadepin ini gimana. Iya. Ya kadang aku juga nggak selalu kuat sih Tante. Kadang aku juga itu kadang aku nangis, kadang aku sedih gitu. Kayak aku berasa aku tuh terpuruk banget. Aku ngerasa kayaknya kok berat banget ya masalah ini gitu. Tapi ya balik lagi sih, aku kan punya keluarga, aku bisa sharing sama keluargaku, aku punya suamiku juga. Karena selama ini tuh yang aku selalu lihat, justru mungkin orang mikirin, aduh Ciki gimana ya, aduh Citra gimana itu perasaannya. Aku justru yang aku pikirin banget tuh kadang bukan perasaan aku justru ngelihat Reskinya Tante. Iya. Aku tahu banget gitu, aku tahu banget dia
stresnya kayak gimana, mungkin lebih stres dari aku gitu Iya, sebenarnya, betul. karena dia punya tanggung jawab ke aku, tanggung jawab ke orang tuaku, tanggung jawab ke orang tuanya gitu. Jadi yang selama ini aku tuh selalu nanya, kamu nggak apa-apa apa yang mau kamu omongin, kamu nggak apa-apa, gimana perasaan kamu. Semenjak masalah ini ada tuh, aku yang selalu berkali-kali aku nanya ke Reski gitu. Masya Allah. Iya. Jadi kamu sebenarnya lebih concern pada perasaan Reski. Bener, aku nggak mau dia ngerasa kalau dia sendirian. Oke. Dia ngerasa yang kayak aku yang udah bikin semua ini jadi kacau, aku nggak mau gitu. Aku justru pengen menguatkan, tenang, udah pokoknya kamu sharing semuanya sama aku, kita lewatin semuanya bareng-bareng gitu. Jadi pernah suatu malam tuh kita bener-bener yang kayak berasa kayaknya drain banget gitu tante sama semua masalah ini, yang kita ngobrol berdua tuh sampai nangis-nangis kayak yang Reski tuh selalu minta maaf sama aku gitu. Dia selalu minta maaf sama aku, sama mamaku, selalu minta maaf sama mamanya juga, sama orang tuanya. Jadi ya untuk apa lagi aku harus marah? Betul. Aku udah syukurin aja aku punya suami yang bertanggung jawab, punya keluarga yang dukung aku. Udah itu yang paling penting deh. Itu paling penting buat aku. Kayak aku dengerin mereka, orang-orang terdekat aku aja udah. Itu kuncian aku banget tante. Jadi buat ya moga-moga nggak ada yang punya permasalahan lagi seperti aku ya. Tapi kalaupun memang ada ya udah kita harus saling menguatkan aja. Yang paling penting sih ya orang sekitar aja, kita harus sharing aja tante, kita jangan mendem sendiri gitu. Betul. Karena stres, jujur Iya. stres sebenarnya. Harus punya circle yang sehat. Bener banget. Ya, jangan juga karena nggak mau mendem sendiri memilih circle yang justru bikin runyam persoalan. Artinya mesti pandai-pandai memilih circle yang sehat. Iya. Ya, yang menurut pandangan kita bisa lebih bijaksana memberikan nasihat-nasihat baik, memberikan jalan keluar, solusi gitu. Bukan justru bikin runyam atau menyalahkan satu sama lain gitu ya. Jadi Citra dalam hal ini mau berpesan ke masyarakat nih, kalau ada masalah hadapin bareng-bareng, jangan fokus pada kesalahannya, ya kan? Tetap berpegangan tangan karena ini masalah suami istri. Satu suami kena masalah, istri juga harus ikut merasakan masalah itu ya, penderitaanku, maksudnya punya empati terhadap masalah itu. Berpegangan tangan, saling support, jangan fokus pada masalahnya, tapi lebih kepada bagaimana mencari solusinya dan saling menguatkan gitu ya. Iya. Terus terakhir ya, Citra kan banyak dihujat juga ya. Saya dengar beberapa karena tim kadang-kadang suka menyampaikan ke saya. Kasihan ya Citra, padahal kan kita yang tahu banget bagaimana sih Citra menghadapi ini gitu ya, dan bagaimana bijaksananya dia menghadapi persoalan ini. Tapi tiba-tiba ada yang mengucat yang orang tidak tahu ya di luar sana, Citra keterlaluan ya. Kenapa dia nggak paksa suaminya DNA misalnya? Atau Citra, kalau saya jadi kamu Citra, saya harusnya mengambil keputusan untuk mempertemukan suami kamu dengan perempuan itu. Ada kan yang seperti itu? Citra melihatnya bagaimana? Ya aku kan tidak pernah melarang tante, aku tidak pernah menghindari. Aku dari awal cerita sama Tante Ana, mungkin Tante Ana juga sudah pernah kasih tahu ke pihak penggugat kan ya, kalau memang kita terbuka gitu, kita justru pengen melakukan tes DNA itu. Jadi ya kalau untuk yang menghujat aku tuh mereka nggak tahu aku, dan aku tuh nggak perlu explain ke semua orang gitu loh tante. Aku nggak perlu kasih tahu ke netizen semua kalau aku tuh ini nggak perlu gitu. Aku sebenarnya kalau memang nantinya pihak menggugatnya datang baik-baik ke aku, apa ke Reski atau ke Tante Ana gitu, kita welcome banget. Jadi ya aku sih sebenarnya nggak terlalu musingin yang ngehujat aku sih. Aku udah kayak aduh yang negatif-negatif gitu aku udah nggak dengerin. Yang positif aja udah yang aku dengerin, bener. Iya, bagus sih. Itu pilihan yang sangat bijaksana. Kenapa tadi saya sampaikan Citra tuh bijaksana sekali, karena memang tidak mudah ya menggiring perasaan ini ya untuk hanya fokus pada sesuatu yang positif saja. Ya kan kadang-kadang kepo ya jadi perempuan, dia ngomong apa sih tentang gue gitu kan. Jadi pernah nih suatu waktu aku kayak lihat
berita gitu ya, kayak lihat berita atau lihat podcast orang lah gitu, yang dia tuh ngejudge Reski banget, kayak semua aib-aibnya dibuka gitu. Itu aku sedih, aku semalaman aku nangis sih. Aku bener-bener nangis sampai Reski tuh lagi tidur, karena aku nggak bisa tidur jadi aku iseng. Akhirnya Reski bangun gitu. Kenapa yang gitu? Kenapa kok nangis? Ya aku lihat ini, aku sedih banget. Aku tuh sedih. Kamu tuh kenapa ya? Kamu tuh dijudge sama orang ini itu segala macam sampai segitunya tanpa orang tuh tahu kamu sebenarnya kayak gimana. Itu tapi pada saat itu, setelah itu aku nggak berani lagi buka yang namanya sosial media, Tante. Aku udah sepakatin sama Reski, udah deh, ini tuh energi yang jelek banget untuk kita. Udah stop ya, yang kita harus sama-sama, kita janji kita nggak usah dengerin sana sini, udah terserah orang mau bilang apa, yang penting niat kita baik sama orang gitu. Kita nggak pernah berniat jahat, udah. Itu sih. Jadi menghindari membaca komen-komen, membaca pemberitaan yang justru bagi Citra itu akan mentransfer energi negatif ya, dan bukan mendatangkan solusi kan, gitu ya. Baik sekali sih. Jadi saya tuh entah mengapa setiap kali kalau ingin mengajak Citra, sebenarnya dari dulu ya, saya tuh pingin Citra bicara gitu ya, tapi saya menghargai sekali perasaan Citra. Tentu waktu itu tidak mudah bagi Citra untuk bicara seperti sekarang ini ya, tapi makin kesini saya lihat Citra makin kuat ya kan, makin legowo. Ya alhamdulillah hari ini Citra bisa ngobrol ya, ngobrol lebih dalam. Walaupun sesungguhnya yang saya obrolin dengan Citra ini sesungguhnya sahabat hukum, saya saksi hidup yang tahu betul bagaimana Citra begitu jatuh bangun, berat sekali ya menghadapi masalah ini. Tapi saya yakin dan percaya karena ada Reski ya, yang menurut ukuran saya begitu tenang, begitu dewasa, membuat Citra akhirnya juga bisa melewati ini dengan baik gitu ya. Artinya pesan saya kepada sahabat hukum, kalau rumah tangga Anda ada persoalan hukum yang dihadapi, hadapilah ini secara bersama-sama ya, saling berpegangan tangan, tapi yang utama sebenarnya saling percaya ya. Jadi Reski pernah bilang sama saya, Tante, saya nggak mau Citra sampai merasa ada yang saya sembunyikan gitu. Dan itu memang penting sekali karena trust itu yang membuat kita mau bareng-bareng, ya kan? Kalau Citra masih ragu dengan Reski, saya yakin Citra nggak akan mungkin survive sampai hari ini, ya. Karena keyakinan Citra pada Reski, karena Reski mampu memberikan kepercayaan itulah yang membuat kalian bisa sampai hari ini, ya kan? Sebenarnya tidak mudah, ini berat sebenarnya. Dan saya berdoa semoga ke depan kalian makin kuat ya. Amin. Dan Reski juga bisa menjadi imam yang lebih baik lagi buat Citra, buat Atar dan adik-adiknya nanti gitu ya. Kalau ada persoalan apapun dibicarakan baik-baik dan selalu bangun kepercayaan. Bangun kepercayaan itu penting sekali ya. Makasih Tante. Saya bersyukur sekali sama Allah ya, akhirnya kalian bisa melewati ini dengan baik gitu ya. Di depan sana pasti yang namanya kita, ibaratnya tuh kita kayak lagi balapan, di depan sana kita nggak pernah tahu jalanan itu curam kah, ada belokan kah, ada badai kah di depan, ada banjir kah, ada jeblokan kah, kita nggak pernah tahu. Tapi kalau selama kalian mengendarai kendaraan yang super cepat itu dengan keyakinan kepada Allah ya kan, ada bimbingan terbaik dari Allah gitu kan, dan saling percaya, menurut saya sih semua bisa dilalui insya Allah gitu ya. Iya, aku juga mau ucapin makasih sama Tante sih karena Tante tuh salah satu orang yang selalu menguatkan aku. Aku nggak kebayang kalau
masalah ini dipegang sama orang lain sih Tan. Iya, kan semua itu sudah diatur oleh Allah ya. Aturannya dari Allah, oh hari ini Citra dan Reski ada masalah ini, yang paling baik menurut Allah adalah bertemu orang ini, ya kan. Besok ada masalah apa, yang paling baik menurut Allah cara jalan keluarnya begini gitu. Tidak ada yang tertukar, ya tidak ada yang tertukar karena daun jatuh satu helai pun itu semua sudah diatur oleh Allah ya. Tinggal kita ini mau terus merenung, bertafakur, mengambil hikmah baik atau tidak. Jadi kita boleh ngebut pakai kendaraan supercar apapun, balapan F1 dalam dunia ini ya. Boleh pakai kendaraan supercar secepat apapun boleh, sepanjang ya kita harus mawas diri ya, ada guidance-nya ya. Allah itu selalu ada buat kita. Itu yang kita harus yakin ya. Tapi juga ya ibadahnya harus kita perbaiki gitu ya. Harus belajar lagi gitu. Gak selesai hari ini, nanti anak ujian tuh macam-macam. Sekarang hari ini ujian Citra suami, besok ujiannya mungkin bisnis, besok lagi mungkin anak, besok lagi mungkin orang tua keluarga, besok lagi mungkin tetangga, macam-macam. Ujian tuh selalu ada, tapi bagaimana kita menghadapinya dengan bimbingan Allah, dengan yakin bahwa Allah itu selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Cari jalan keluarnya, keep positif, fokus saja pada hal-hal yang positifnya, insya Allah bisa. Saya doain ya, sahabat hukum, itu tadi obrolan kita dengan Citra Kirana, dan saya berdoa semoga bisnisnya lancar. Ya, sekarang lagi punya apa namanya? Aku brand hijab sih. Brand hijab, apa ya namanya Cantik ya? Official. Tapi ada baju juga kan? Baju ada. Ini juga lagi aku pakai. Bajunya lagi dipakai gitu. Bisnisnya lancar dengan siapa? Mia Segap ya. Nanti ada bisnis-bisnis yang lain. Reski juga semoga bisnisnya di bidang entertainment juga lancar. Kemudian Atar punya adik lagi. Insya Allah segera ya katanya ya. Lagi program ya. Insya Allah ya. Insya Allah sehat lahir dan batin. Atar juga tumbuh sehat lahir dan batin. Kemudian ke depan Allah limpahkan berkah dan karunia-Nya untuk kalian. Amin. Oke sahabat hukum, itu tadi saya berharap apa yang terjadi pada Citra Kirana dan Reski Aditya bisa memberikan hikmah baik bagi kita semua ya. Dan jangan pernah bosan untuk belajar hukum, karena semua lini kehidupan ada aturannya.